11. Perubahan sikap. Ray heran melihat wajah ibunya yang begitu bersemangat di meja makan, seolah-olah menunjukkan rasa bahagia paling mendalam karena baru memperoleh sesuatu yang diharapkan. Ternyata suami dan anak-anak Andini memperhatikan sikapnya dari tadi. Ray penasaran melihat tingkah ibunya. Dari tadi mama senyum-senyum sendiri. Ada apa, Mah? Akhirnya putra Andini pun bertanya. Mama lagi bahagia, balas wanita itu dengan senyuman lebih manis. Bahagia karena apa, Mah? Mama dapat arisan ya? Tanya Sarma karena merasakan keanehan juga terhadap istrinya. Papa taunya arisan mulu. Lah, kenyataannya mama memang hobi ikut arisan sana sini. Ini bahagianya beda, Pak. Cerita dong, Mah. Kami juga pengen tahu nih. Tania ikut menimpali ayahnya. Mama bahagia karena Alea, tetangga kita yang dulu, kembali lagi ke kota ini. Ray tidak mengerti apa tujuan ucapan Andini. Ke Alea, Mah? Tanya Tania kaget. Iya sayang, Alea yang dulu suka sama kakak kamu. Andini melirik ke arah Ray. Mama tahu dari mana? Tanya Sarma karena belum yakin sepenuhnya dengan kedatangan tetangganya yang sudah pindah keluar kota. Tadi dia kesini, Pak. Datangnya bareng Ray. Mama suka. Maksudnya suka gimana, Mah? Ray makin tidak suka melihat ibunya menceritakan Alea. Mama suka banget kalau kamu berjodoh dengan Alea. Kamu juga tahu sendiri kalau dia sudah lama menyimpan rasa untukmu. Yang pasti, Mama juga suka jika dia menjadi menantu di rumah ini. Ray terkejut hingga menyemburkan air yang baru ia minum. Lelucon apa ini, Mah? Dari dulu Ray udah bilang kalau Alea itu bagi Ray gak lebih dari seorang sahabat. Kenapa sih gak mencoba membuka diri untuknya? Kalau sering bersama, lama-lama juga cinta. Andini berusaha meyakinkan putranya. Itu gak mungkin, Mah. Karena bagi Ray hanya Devi yang mampu membuat Ray jatuh cinta. Gadis angkuh seperti dia masih aja kamu pertahankan. Kalau mama jadi kamu sih gak mau. Kalau ada yang lebih baik, kenapa enggak? Ray menghentikan makannya, lalu beranjak ke teras depan rumah. Ia masih tidak percaya dengan apa yang telah ia dengar dari bibir ibunya. Ia bingung, kenapa secepat itu perubahan terjadi terhadap wanita itu. Padahal kemarin masih memberikan dukungan untuk mendapatkan cinta Devi. Sarma menyusul putranya ke depan teras rumah. Ia tersenyum melihat anak laki-lakinya gelisah dengan wajah ditekuk. Ray. Sarma memanggil Ray, lalu duduk di sampingnya. Papa. Ray menunjukkan wajah bingung di depan ayahnya. Apa kamu benar-benar serius mencintai Devi? Itu sudah pasti, Pak. Ray gak mau berpaling darinya. Kalau kamu yakin dengan cintamu, tetaplah berjuang. Papa akan selalu mendukungmu. Bagi Papa yang terpenting melihat kamu bahagia. Sarma memegang pundak Ray. Bagaimana dengan permintaan Mama, Pak? Semoga Mama kamu bisa memahami keinginan putranya. Dukungan Sarma membuat Ray makin bersemangat untuk mendapatkan cinta Devi. Ia ingin membuktikan kepada ibunya bahwa dirinya mampu menaklukkan hati gadis yang ia cintai selama ini. Ray merasa risih dengan sikap dan tingkah Alea yang makin berani saat di kampus. Gadis itu selalu berusaha merangkulnya apabila sudah bertemu. Ray tidak ingin terjadi salah paham jika Devi melihat Alea dengan dirinya. Lepasin, Al. Kenapa harus rangkul sih? Aku gak suka. Ray berusaha mengingatkan Alea. Kamu sekarang berubah ya? Gak seperti dulu lagi. Aku masih sama dengan yang dulu. Kamunya aja yang semakin aneh. Aneh? Maksud kamu? Aku gak suka dengan sikap agresif kamu. Agresif kamu bilang? Tega banget sih. Tiba-tiba dari kejauhan, Ray melihat sosok Devi. Ia berusaha melepaskan tangan Alea dari pundaknya. Ia takut jika Devi melihat apa yang dilakukan sahabat kecilnya itu. Maaf, Al. Aku mau pergi. Kamu mau kemana, Ndra? Bukan urusan kamu, Al. Alea melihat tatapan Ray tidak berkedip ke arah Devi sambil tersenyum.
Ia langsung berkata, "Oh, ternyata dia yang membuatmu berubah. Dia gadis yang berhasil membuatku jatuh cinta." Ray tetap memandang ke arah Devi. "Kamu jahat. Dari dulu kamu tidak pernah mengerti perasaanku. Cinta dan hati itu tidak bisa dipaksa, Al. Aku mencintai Devi." Ternyata namanya Devi, gadis yang sukses membuat laki-laki yang kuharapkan selama ini jatuh cinta padaku. Ray tidak menghiraukan apa yang dikatakan sahabatnya tersebut. Ia melangkah lalu menghampiri Devi. Ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk lebih mendekatkan diri kepada mahasiswi yang mampu menggetarkan jiwanya. "Hai," Ray menyapa Devi sambil mengembangkan senyuman. "Hai juga," balas Devi. "Ke kantin yuk." "Boleh." Ray dan Devi berjalan menuju kantin. Sementara itu, dua pasang mata memperhatikan mereka berdua, Rohit dan Alea. Ternyata pertemuan Rohit dan Devi di kantin saat itu telah membuat dirinya merasakan getar-getar cinta. Ia kagum dengan kecantikan yang dimiliki gadis itu, tetapi ia berusaha untuk menyimpannya rapat-rapat. Rohit merasa sangat susah mendekatkan diri kepada Devi karena gadis berparas cantik itu seolah-olah dikawal oleh teman satu kelasnya. Ia masih menunggu waktu yang tepat untuk mengutarakan kekagumannya terhadap Devi. Ia tidak ingin jika Ray mengetahui rencananya. Hampir semua teman-teman satu kelas Rohit tahu kalau Ray sudah lama mencintai Devi. Baginya, seorang Ray adalah saingan berat yang sulit untuk ditaklukkan. Akan tetapi, ia tidak ingin berhenti atau menyerah untuk mendekati Devi. Ia baru saja mendapatkan nomor kontak gadis itu dari salah satu temannya. Hari ini Minggu, semua anggota keluarga Sharma berkumpul di rumah menikmati liburan. Ray berencana akan menemui Devi ke rumahnya. Ia ingin lebih mendekatkan diri. Ia sudah rapi dan bersiap-siap untuk pergi. Tetapi saat ia melangkah dan sudah meraih kunci mobil, Andini memanggil dirinya. "Kamu mau kemana, Ray?" "Mau keluar, Mah." "Mau ngapain?" "Ke rumah Devi." Untuk apa masih mengharapkan sesuatu yang gak pasti? Kenyataannya sekarang Ray dan Devi udah semakin dekat, Mah. Pokoknya gak boleh keluar. Sebentar lagi Alea sampai. "Maksud Mama?" "Alea OTW ke sini." Ray sangat kesal mendengar Andini menyebut nama Alea. Ia merasa bahwa acara pertemuannya dengan Devi telah dihancurkan oleh gadis itu. Ketika Ray sudah makin dekat dengan Devi, saat itu juga Andini tidak memberikan restu untuk mendapatkan cintanya. "Tapi Mah, Ray udah janji sama Devi." Ray berusaha meminta pengertian Andini. "Mama bilang enggak ya enggak," jawab Andini dengan tegas. Ray merasa kalau ibunya telah berubah hanya karena seorang Alea. Padahal sebelumnya Andini sangat mendukung hubungannya dengan Devi. Ia kecewa terhadap wanita yang telah melahirkan dirinya tersebut. Ia pun beranjak memasuki kamar. Ia menghempaskan tubuh ke tempat tidur, lalu mengambil ponsel dari saku celananya. Ia mencari nama Devi di layar, kemudian menekan tombol simbol telepon berwarna hijau. Tidak menunggu lama, terdengar suara di seberang sana. "Halo, halo, aku minta maaf, Dev." "Kenapa?" "Aku gak bisa ke rumah kamu hari ini. Mama lagi ada acara di rumah." Ray berusaha memberikan alasan. "Gak apa-apa, Ray, santai aja. Aku juga hari ini mau keluar sama teman." "Siapa?" tanya Ray penasaran. "Namanya Raka. Dia teman waktu SMA." Hati Ray makin tidak tenang setelah mendengar Devi menyebut nama laki-laki lain. Ia tidak ikhlas jika gadis itu pergi bersama pria tersebut. Ray bingung harus berbuat apa. Ia berpikir, seandainya Andini tidak melarangnya bertemu Devi, hal ini tidak akan terjadi. Ia makin kesal karena menganggap Alea telah berhasil mempengaruhi ibunya. Apakah Ray berhasil bertemu Devi?